Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata khusyuk dan yang seakar dengannya ditemukan di dalam Al-Quran sebanyak 17 kali. Ini menarik untuk sekadar renungan karena kita pun melaksanakan sholat sebanyak 17 dalam sehari semalam. Arti kata khusyuk adalah tunduk atau merendahkan diri. Ada di antara ahli pakar bahasa Arab, Al-Asfahani misalnya, menyamakan makna kata khusyuk dengan kata khudu'. Meskipun di dalam riwayat ada ditegaskan idza khada'al qalbu khusya'atil jawarih, apabila hati telah tunduk maka seluruh anggota tubuh pun akan khusyuk. Jadi riwayat ini menunjukkan bahwa kata khudu' itu lebih kepada ketundukan hati, sementara kata khusyuk itu lebih kepada ketundukan anggota tubuh ketika melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit juga di antara para pakar ahli tafsir yang menegaskan bahwa kata khusyuk itu lebih luas maknanya daripada kata khudu'. Kalau kata khudu' itu hanya sekedar ketundukan anggota tubuh, maka para pakar ini, para ahli tafsir ini mengatakan khusyuk itu meliputi ketundukan badan, ketundukan mata. Waktu melaksanakan sholat misalnya, jangan melihat ke kiri, ke kanan, ke atas dan lainnya, tetapi tunduk ke bawah. Ketundukan lisan, jadi ada suara yang benar-benar merasa tunduk di hadapan Allah, bukan suara yang diada-adakan. Apalagi di dalamnya ada unsur kesombongan ketika membaca ayat-ayat yang dibaca waktu jahar atau jelas. Bahkan ahli tafsir At-Tabari menegaskan di samping makna-makna tersebut, kata khusyuk juga meliputi ketundukan hati. Bahkan ahli tafsir Ibnu Katsir mengatakan juga meliputi maknanya rasa takut kepada Allah ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa khusyuk itu meliputi maknanya ketundukan fisik, termasuklah anggota tubuh kita, mata kita melihat ke sajadah, kemudian lisan kita menunjukkan, merasakan ketundukan kepada Allah, hati kita semata-mata hanya karena Allah dan menghadap Allah, tidak ada unsur kesombongan, juga ada rasa takut di dalam diri kita ketika berhadapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, untuk kesempurnaan daripada khusyuk ini, untuk mendapatkan khusyuk ini kita perlu melakukan berbagai hal lainnya, termasuklah niat yang ikhlas, pondasi batin yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, pakaian yang bersih, wuduknya harus benar-benar sempurna sesuai dengan tuntunan dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berbicara ketika berwudu dan lain-lain sebagainya. Kemudian gerakan-gerakan sholat, kemudian bacaan-bacaannya terus diperbaiki untuk bisa sampai kepada level khusyuk ini. Di samping itu yang juga penting, yang sangat penting adalah pemahaman, paham terhadap apa yang kita baca sewaktu kita melaksanakan ibadah tersebut. Bacaan-bacaan itu kita pahami, kita rasakan sehingga menimbulkan ketundukan, kekhusyukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Samping itu juga perlu banyak-banyak istighfar, karena sesungguhnya dosa-dosa bisa membuat orang tidak merasakan kenikmatan dan kekhusyukan ketika beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, mari kita berupaya terus untuk menjadi orang yang khusyuk, tunduk hati, tunduk anggota tubuh, rasa takut, sehingga bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan, keberuntungan seperti yang ditegaskan oleh Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang mukmin yang khusyuk di dalam salatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.